Mortgage ini, oke, jadi di soalnya ya. Soalnya ini, jadi dia ada dua jenis macam pekerjaan gitu. Terus dia ini ada dua pekerjaan, spesialis, mortgage. Nah, spesialis itu perlu 3 jam underwriting, 0 jam administrasi, tambah 2 jam klaim. Nah, kalau ngurus mortgage ini, dia tuh perlu 2 jam underwriting, 1 jam administrasi, 0 jam ngeklaim ya. Nah, terus habis itu profitnya itu apa? 5 dolar. Kalau misal, sorry, mending tak taruh displaynya nggak sih? Nah, ini profitnya itu ini 5 dolar, ini 2 dolar. Nah, terus kita dikasih batasan juga, eh, kalau apa ya? Sebentar. Kalau ini berarti underwriting-nya maksimal 2.400 jam ya. Berarti kalau misalkan ada X special risk, terus ada Y mortgage, maka kesimpulannya itu harus 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 2.400, terus habis itu Y kurang dari 800, 2X kurang dari 1.200. Oke. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita mau ubah ke bentuk kanonik dulu ya. Jadi kan kita mau memaksimalkan Z-nya. Jadi kan kita punya ini 3X plus 2Y plus S1 sama dengan 2.400 ya kan. Terus habis itu ini kita ada Y plus S2 sama dengan 800 I believe. Nah, terus habis itu 2X plus S3 sama dengan 1.200. Kita mau memaksimalkan 2X plus 5 ini. Z sama dengan 2X. 2X. Yakin, 5X. Nah, sebentar. Nah, ini 5X plus 2Y. Terus kita tambahin S1, S2, S3. Oke sih. Nah, ini kita udah bentuk kanonik, udah nyantui. Sekarang kita mau masukin ke dalam tabelnya ya. Nah, tabelnya ini kita gambar dulu. Ini CC. Terus habis itu di sini ada CI. Terus ada X, Y, S1, S2, S3 ya. Loh, kok naik terus ini diandu? Ya, intinya gitulah. Nah, kalau misal X, Y, S1, S2, S3-nya kita tulis dulu yang di atas. Ini udah pasti 011 gini. Terus habis itu kalau yang ini Y-nya 0, ini X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 2, 3, 2. Intinya ngikutin aja yang ada di atas. Ya, right hand side, kita ada 2.400, kita ada 800 sama 1.200. Terus CC-nya ini kita ada 2 sama 5.
Sorry, 5 sama 2 balik terus ya. Oh. Ya, gimana ya? Hmm, sekarang kita mau apa ini? Kan kita udah nulis CC, kita udah nulis S1, S2, terus kita udah apa namanya? Nulis right hand side-nya. Sekarang kita step satunya pasti mau nentuin kolom kuncinya terlebih dahulu ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita mau hitung ZC min CC dulu. Nah, ini Z-nya kan 0 min 5, berarti kan ini negatif 5 kan. Terus ini negatif 2. Nah, dari sini ini sisanya 0, soalnya ya semuanya 0 juga sih. Nah, ini 0, 0, 0, terus kita tentuin yang paling kecil mana. Yang paling kecil ini kan. Karena terus sih, ampun, ya ampun. Oh, ini yang paling kecil kan di sini kan. Ya ampun, sekarang mah kurang tebal ya. Bentar, main tipis banget. Nah, oke. Nah, yang paling kecil kan yang di negatif 5 ini kan. Nah, ini berarti kita udah dapat kolom kunci. Sekarang kita mau dapetin rasio ya di sini. Rasio. Nah, untuk rasio ini kita dapatnya 2400, terus kita bagiin sama elemen-elemen di kolom kunci. Ini aku singkat KK ya. Ini berarti ini rasionya 2400 per 3, 800. Terus habis itu ini 800 kita bagi 0 kan tak terhingga ya. Terus habis itu ini 1200 kita bagi 2, ini 600 gitu. Oke. Nah, setelah ini kita mau tentuin baris kuncinya. Baris kuncinya itu yang paling kecil ya. Kalau misal kasus yang ini. Ini berarti baris kuncinya yang ini, yang 600. Oh, BTW tapi sejauh ini nggak ada yang bingung ya. Aman kan? Kalau ada yang nggak aman langsung bilang ya. Aman ya, oke. Kita lanjutin ya. Nah, ini kan udah dapat rasionya. Jadi yang paling kecil 600. Nah, ntar tinggal kita tambahin new page. Loh, kok malah hilang semua? Insert blank page. Nah, ini. Loh, kok malah... Bentar ya, ini kita pindah dulu. Baik, saya kesalahan teknis bentar. Hmm, bentar. Oke. Loh, kok nggak bisa dipindah? Saya. Oke, cukup cukup kurang bisa kooperatif ya ininya. Nggak ada. Sebentar ya guys. Soalnya ini ada nggak kooperatif sih. Bentar. Tak pindah whiteboard aja. Aman kok. Nggak hilang.
Oke, oke, udah aman. Tak pindah ke whiteboard aja nih, sorry for the technical difficulty. Oke, jadi ini kita kembali ke sini ya. Jadi kan kita udah dapat kalau misal ini itu baris kuncinya 600 ini kan. Nah, terus habis itu kita mau ngitung ke step selanjutnya, iterasi selanjutnya. Nah, CC-nya masih sama 5200. CI-nya ada X, Y, S1, S2, S3. Terus ini kita tulis lagi, terus ada ZC sama ZC min CC. Nah, tapi kan tadi kan kita udah dapat baris kunci yang pertama kan. Nah, baris kunci yang pertama itu keseluruhannya kita mau pindahin ke dalam ZC-nya ini. Kalau ini kan kita ada 2 nol, entah, ya ini 2 nol 01 di sini kan. Nah, ini kita langsung aja pindah ke ZC. Nah, ini kurang lebar ya. Ini ya, yang ini. Masih kurang lebar ternyata. Oke, kita ada ini. Nah, kita pindah langsung ke ZC-nya. Nah, sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan langsung bilang ya. Nah, ini berarti 2 1 Ini aku kasih warna supaya lebih gampang ya memahaminya. Nah, terus habis itu ini yang 1200 ini yang di baris S3-nya itu jadi 600 dan sisanya itu harus ngikutin skalanya. Jadi misalnya ini ya, ini kan 1200 kita ubah jadi 600 kan. Nah, berarti yang di sini satunya juga harus dikali 600 per 1200 gitu. Nah, terus habis itu nolnya kan dikali berapapun nggak ngefek ya. Tapi duanya juga kena 600 per 1200. Oke. Nah, terus sisanya, saya bisa delete lah. Oke. Sisanya ini kita ikutin peraturan yang ada ya. Berarti nilai lama dikurangi sama nilai, sorry, nilai kolom kunci, kotak kolom kunci, kotaknya ya. Terus ini kita kali sama nilai, kita kali sama nilai kolom yang baru. Baris yang baru deh. Intinya kita kurangi sama yang bawahnya ini. Yang setengah, tapi kita kaliin sama kunci kolomnya. Oke, 600 yang S3. Karena kan kita udah dapat yang baris kunci minimal. Kalau misal di langkahnya itu kita 600-nya kita pindahin jadi RHS yang baru. Kayak gitu. Mungkin sampai sini bingung atau gimana? Jadinya kan RHS yang barunya kan kita update gitu. Dan 1200 kan kita udah masukin ke dalam ZJ kan. Nah, terus kita update 1200-nya kita jadiin 600. Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang
masalah ini ya, masalah iterasi. Kan ini kan awalnya ini 800 kan. 800 kita kurangi sama Nino ya. Kita kasih warna 0. Kita kurangi 0 kali nilai yang tadi. Kan 600 kan, berarti kita 0 kali 600 gitu. Sebentar, ini kayak kurang besar. Bingung ya? Oke. Jelas ini gimana ya? Tadi kan ini kan sudah dapat di sini kan. Sebentar. Udah dapat 1.200 di sini. Kan nanti kan optimal parameternya itu kita dapat dengan cara ngeiterasi terus-menerus kan. Di sini. Lihat sini dulu sih. Kan di sini kan kita udah ada right hand side, terus ada rasio. Kita udah pilih yang paling kecil. Nah, kita mau nge-update ZJ-nya. Soalnya kita mau nyari parameter yang paling optimal dan iterasi itu di setiap iterasi kita harus nge-update si ZJ-nya ini. Nah, nge-update-nya pakai apa? Nge-update-nya pakai yang 2000 atau dalam kata lain baris kuncinya tadi. Baris kuncinya kita pindah ke sini, terus habis itu 600-nya ini kita jadiin nilai barunya gitu. Oh, sampai sini paham kah? Oke. Jadi di sini kita udah update gitu ya, udah update eh, angka-angkanya. Terus habis itu kita tinggal ngitung. Bentar, ini kayaknya kurang rapi sih sebenarnya. Ininya jadi 600 setengah 0, 0, 0, terus ini jadi 1. Nah, ini kan tadi kan di atas kan nilainya itu sama dengan 800 ya. Berarti ini 800 kita kurangi sama 1 dikalikan sama 600. Eh, 0 ya? Ini 0 atau 1 sih? 0 ya, sorry. Ini 0 ya. Terus karena ini 800 kurangi 0 kali 600, ini langsung aku ubah ya jadi 800, masih sama. Terus karena sisanya ini juga dikurangi nilai kotak yang ini, yang 0 ini kan. Soalnya kan rumusnya dikurangi nilai kakak kotaknya itu. Nah, ini langsung 0 semua, jadinya nggak ada yang berubah sih. Ya gitu aja ya. Nggak ada yang berubah, jadi masih sama 0, 1, 0, 1, 0. Terus kalau yang di atas ini kan awalnya 2.400. Ini 2.400 kita kurangi 3 kali 600. Itu. Ini sama dengan 600 ya. Terus yang 0 ini kita kurangi sama nilai yang nilai kolom kuncinya. Terus habis itu ini kan 3 kan. Terus kita kurangi sama nilai dari nilai yang koresponden di S3-nya tadi. Ini 3 kali setengah gitu. Jadi negatif 3/2 ya. Terus habis itu yang S2 ini sama dengan 0 dikurangi 3 dikali 0. Ya jadinya 0 ya. Terus habis itu yang di kirinya ini 1 dikurangi 3 kali. Dilihat di kolom bawahnya ya. Jadi kalau yang 0 ini, nah, ganti warna.
Kalau yang setengah ini, itu dari setengah ini. 600 ini, dia dari 600 ini. Nol ini ya jadi ngikut yang nol di bawahnya gitu. Jadi kalau dikurangi satu kurangi 3 kali nol ya satu. Terus habis itu di sini kan X-nya kan 3 sama 2 di awalnya ya. Berarti ini 3 dikurangi 3 kali satu. Ini 2 dikurangi 3 kali nol. Berarti ini jadinya nol, ini jadinya masih 2 gitu. Oke, intinya simplex kayak gitu sih guys. Nah, terus habis itu kita ngecek lagi ZC min CC. Nah, ini kan jadinya kan negatif 3 kan. Terus ini jadinya negatif 2. Terus ini 0, 0, ini 1. Terus habis itu kita lihat lagi ya, kita mau cari kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya itu yang paling kecil negatifnya, jadinya ini berarti yang negatif 3. Kayak gitu ya, ini jadi kolom kunci. Nah, terus habis itu kita lihat lagi ya, kita mau bikin rasio lagi. Di sini, rasionya ini, kalau yang ini kan 600 bagi 0, tak terhingga kan. Ini juga tak terhingga. Nah, terus habis itu, ini rasionya itu 600. Kayak gitu ya. Nah, berarti yang paling kecil yang mana? Yang paling terkecil positif itu ya yang ini kan. Nah, ini jadi baris kunci gitu. Terus kita ulangi lagi. Jadinya kan kita jumlahin lagi kan. Kayak yang tadi kan ZJ-nya kita ubah. ZJ-nya kita tambahin sama nilai yang sebelumnya. 1200-nya pindah ke sini kan. Nah, kalau yang ini kita pindahin lagi, tapi yang pindah itu yang 600-nya. Berarti sekarang kita punyanya, bentar, tak kopas saja biar cepat. Ya, ya, kok udah bisa. Oke, kita lanjutin lagi. Ini kan 600-nya nambah ke sini kan. Berarti sekarang kita ada 3 0, 1, 0, 0, 3 per 2, 1800 di sini. Kan tadi yang 1200 tambah 600 kan. Nah, yang 600 ini tetap jadi 600, soalnya nggak berubah. Terus habis itu sisanya kita hitung lagi. Kalau yang 800 ini, karena dia eh, di kolom kuncinya 0, terus yang 600 ini kolom kuncinya juga 0, berarti ya kita nggak usah ngitung lagi ya. Soalnya kan dikurangi 0 kali sekian gitu. Kan sama aja nggak berubah kan. Nah, berarti tinggal dilanjutin lagi buat ngecek kolom kunci sama baris kuncinya. Nah, ini kolom kunci sama baris kuncinya itu kita carinya itu sama kayak tadi, ZJ min ZJ. Ini ZJ-nya 3 dikurangi 5 negatif 2 ya. Ini 0 dikurangi 2 negatif 2. Ini masih 0, 0, ini 3 per 2. Nah, ini kan ada negatif 2-nya, ada seri gitulah ininya. Nah, karena dia seri, kita tinggal pilih satu aja yang acak gitu. Oke, jadi kita kalau misalnya ini acak, aku milihnya yang kiri ini aja, supaya gampang ngitungnya. Kan nanti kan nilai yang di sini kan 0 sama 0 kan. Jadi kita nggak usah ngitung kesusahan.
Oke, ini tinggal dihitung rasionya 600, tak terhingga lagi. Terus ini jadinya itu yang jadi baris kunci. Nah, masalah kalau misal lo kok milih yang baris ini lagi, ini lagi, ini lagi, nah itu nggak apa-apa guys. Soalnya kan lama-lama nanti ZJ-nya kan ketambah terus kan. Kalau ZJ-nya ketambah terus, nanti di suatu saat dia bakal ngubah nilai ZJ min CC-nya gitu. Oke sih, ini tak lanjutin lagi. Nah, di bawah ini ya. Ini kan tadi kan 1800 kita tambahin lagi sama 600-nya. Ini jadi 2400, 4002, 2400 ya. Terus habis itu, nah ini tak hapus ya. Soalnya kan ngupdate peraturan baru lagi. Nah, sisanya tetap sama, soalnya ya nggak berubah kan. Mereka juga dikuranginya 0 kali nilai yang di bawahnya, jadi kan sama aja, nggak berubah apa-apa. Kayak gitu. Ini berarti kalau kita hitung ZJ min CC-nya lagi, ini jadinya -1, yang ini jadinya -2. Terus ini jadi 0, 0, 2. Nah, ini karena yang paling kecil sekarang kan ini kan, yang di Y ini, yang jadinya paling kecil. Jadinya kita pilih yang itu. Nah, habis kita milih yang itu, kita menghitung rasio lagi. Nah, ini rasionya kan 600 bagi 0, tak terhingga ya. 800 bagi 1, 800. 600 bagi 2, berarti ini 300 ya. Nah, yang paling kecil kan jelas yang 300 ini. Berarti ini jadi baris kuncinya. Nah, terus kita update peraturannya lagi gitu. Jadinya, nah, tak blok dulu, tak ambil. Oke, 300 berarti kita update ya ininya. Nilainya ini 600 kita jadiin 300. Nah, habis kita jadiin 300, sisanya kan kenanya kan 600 jadi 300 kan dikali setengah kan. Dikali 300 per 600. Nah, sisanya juga sama, kena 300 per 600. Jadinya ini -3/4. Dari atas sudah negatif kan? Pastiin aja. Udah negatif, berarti oke. -3/4, terus satunya jadi setengah, terus habis itu duanya jadi 1. Oke, berarti sampai sini kita udah ngupdate baris yang atasnya. Jangan lupa ZJ-nya kita update lagi ya. Nah, ZJ-nya kan ini kan tadi awalnya kan 0, 2, 1, 0, min 3 per 2 sama 600 kan. Berarti ya kita tambahin aja. 2400 tambah 600 itu jadi 3000. Terus habis itu min 3 per 2 itu ditambah 2 jadi setengah. Terus habis itu 2 sama satunya tinggal langsung aja ditambahin. Oke, kayak gitu ya. Nah, sisanya kita harus hitung lagi. Ini kan 800 kita kurangi sama nilai kolom kuncinya itu tadi kan sama dengan 1 ya di sini. Ini 1, di atas juga 1 ya. Berarti kita kurangi ini sama 1 dikali 300.
800-nya berarti ini jadi 500, nolnya kita kurangi 3/4, sorry, dikurangi 3/4, tapi kan itu negatif 3/4 ya, jadinya kita nambah jadi 3/4. Ingat ya, soalnya kan 0 dikurangi 0 kali, sorry, 1. 1, yang satu ini ya, 1 dikali negatif 3/4. Ya kan sama aja kayak ditambah 3/4 kan. Jadinya itu jadi 3/4. Terus habis itu nolnya, satunya ini dikurangi 0, yang sama aja nggak ngefek. Nolnya dikurangi setengah, berarti ininya negatif setengah. Terus ini dikurangi 1, dikurangi 1 kali 1. Ini jadi 0. Kalau 0 nggak kena efek ya. Nah, terus habis itu yang bahannya juga kena. Ini 600. Sorry. Nggak kena ya ternyata. Soalnya, apa namanya? Ini kan 600 kan. Berarti 600 dikurangi 0. Ini kan nilai di kolom kuncinya 0 ya. Berarti dia jadinya itu ya sama. Soalnya dikalinya 0. Tapi sampai sini konsep iterasinya aman kan guys? Aman ya? Kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya ya. Oke, ini nggak berubah. Aku nggak bisa nge-delete. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita hitung lagi ZJ min CC-nya. Ini berarti kita ada 1, 0 setengah, 2 dikurangi 2, 0, 4 dikurangi 5, negatif 1. Nah, negatif 1, kita lihat lagi yang memenuhi mana. Berarti yang ini kan, ini jadi kolom kunci, terus rasionya kita update lagi. Rasionya kan ini 300 sama 500, dua-duanya dibagi 0 kan, berarti tak terhingga. Terus ini yang satunya itu 600 bagi 1, berarti rasionya 600. Nah, ini yang paling kecil kan jelas yang 600 ini kan. Nah, dari itu kita ngeiterasi lagi. Ini udah berapa iterasi? Udah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini berarti 600 bagi 1. Jangan lupa ya guys, jadi setelah kalian ngitung rasionya udah dapat baris kuncinya, itu ditambahin ke ZJ-nya lagi. Jadi alurnya itu pasti cari kolom kunci, 1, cari kolom kunci, terus habis itu cari rasio, 3, cari baris kunci, 4, update ZJ, terus habis itu 5, update baris kunci, terus terakhir update sisanya. Jadi langkahnya itu cuma 6 ini ngulang-ngulang terus. Nah, sebentar ya, kita minum karena ada seram.
Oke. Ada yang minta scroll ke iterasi atas. Jadi bulan atas nah, oke. Yang resign mau nanya atau apa? Tanya-tanya. Yang Iya. bawah trik yang iterasi terakhirmu kok aku beda ya. ZJ ku yang kolom X itu 5 terus ketemu udah optimal. Tapi nggak tahu kalau hitunganku salah ya. Hmm, saya, saya. Konek ya stylusku. Oke. Sebentar, sebentar. Ini nambah satu nono. Yang iterasi terakhir ya? Ya yang itu. Itu kan 4. Nah, aku temu 5. Terus CJ min CJ-nya itu udah 0. Oke. Saya mastiin di atasnya udah nambah terus kan. Ini awalnya kan 0, 0, 0. Ini kan jadi tambah 2. Terus ini jadinya tambah 1. Soalnya ini baris kuncinya tambah 1 lagi. Terus ini baris kunci lagi tambah 1, 4 kan. Terus habis itu baris kuncinya kan yang atas ini. Ya kan? Jadinya kita nambahinnya ke sini 0. Ini udah benar kok. Ini kan 3. Ini kan awalnya di sini kan rasionya 3 ya. Bentar, kita kasih warna. Ini 3. Yuk, nggak mau keluar. Nah, ini 3. Ini kan di sini juga 3 kan. 3 kurangin 3 kok kali 1 udah 0. Itu Aura Resen mau nanya apa? BTW ini masih mikirin ini dulu ya, sebentar ya. Ini 3 kurangi 3 kali 1 kan 0. Udah benar kan? Tolong ke atas Tambah. dong, boleh nggak? Nah, Hmm? Scroll ke atas. oh, bentar. Agak ke atas. Ke atas lagi. Oke. Yang iterasi 2 dong, lihat. Ini ya? Ini terasi satu nggak sih? Yang ini. Eh, Ini bentar, satu. bentar. Saya Iya, ya, klik. yang ini. Kan dari yang kita pertama. Oh, aku nanya ya. Ini kan yang kita pertama kan kita dapet oh tipotnya dia kan di 2 kan, ya kan? Yang dari pertama itu. Nah, di sini ini boleh tak coret nggak layarmu? No, no. Maksudnya coret no, langsung WNet Eh, annotate. Iya, ini loh, kan di sini. Tipotnya tuh di sini kan. Mm-mm. Ini tuh eh apa Exit. namanya? Nggak ini tah. Kalau misalnya dia di sini, terus kan itu atasnya sama X. Yang di sini bukan berubah jadi X tah. Yang di sini. Maksudnya itu oh maksudnya ini yang X-nya ini. Nah, itu Heeh. di akhir aja. Maksudnya itu di akhir. Paham nggak? Jadi itu Oh. ngefeknya di akhir aja sih. Jadi dia tuh cuman masalah diubah jadi X sama Y aja. Secara angka perhitungan tuh nggak nggak ngefek. Jadi mau diganti X sama Y itu ya itu nggak ngefek. Yang penting tuh itu nanti di akhir tuh digantinya ke X Y itu. Itu cenderung ke arah buat nanti nentuin X sama Y optimalnya sih. Jadi kalau misal nggak mau dibikin langsung gitu, nggak apa-apa. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Soalnya nanti di akhir, kalau misal udah nanti sejemin CC-nya udah nol lebih besar sama dengan nol semua, itu nanti baru boleh, bukan baru boleh ya, itu boleh nanti aja digantinya ke X, Y, Z. Tapi kalau misal mau dari awal ya nggak apa-apa sih, monggo gitu aja. Oh, oke, makasih. Gimana dia tuh hapusnya? Oke. Oke sih, terus habis itu, bentar, bahas yang tadi ya. Ini em, ZJ-nya iterasi yang dua.
Iterasi yang kedua ini ya. Kok bisa jadi 5? Ini kan iterasi yang dua ini kan. Ini kan 1. Ini kan 20001 kan awalnya. Terus baris kuncinya yang ini. Terus kita update-nya kan berarti 2 tambah 1 jadi 3. Bukan 4 nggak sih? Iterasi 2 yang CC bukannya 5 ya. Hah? Yang mana? Bukannya jadi 5 dari mana? Ini kan 1200 600. Jadi 5 dari mana? Hmm, aku bingung juga. Dan ternyata aku cek setiap iterasinya itu kita ZJ-nya itu beda. Aku tadi kayak teorinya si punyanya si Aura gitu loh. Jadi setiap per iterasi itu kayak di apa ya rotasi apa nih aku CI-nya itu diganti. Jadi kayak kok beda ya. Hmm, CI-nya diganti. Oh, oh. Oh ya ada CI-nya ya. Aku lupa nambahin CI-nya. Bentar loh. Eh, CI-nya harusnya nggak ngefek nggak sih? Tapi ya oke, bentar loh. CI-nya kan awalnya kan masih nono kan. Ini kan masih ada nono di sini kan. Terus habis itu yang pertama, sorry ini ada no juga ya. Sorry. Ya ampun. Ini kan juga no kan di sini kan. Terus kalau ini kan no, no, terus ini, sorry 2 ya. Udah benar 2. Terus habis itu, apa lagi? Yang di bawah ini jadi berapa? No, no, no 2. Terus habis itu yang di sini kan jadi 2 ya. Terus habis itu ini, oh kunci masih sama ya baris kuncinya. Berarti ini duanya jadi 3 nggak sih? Soalnya kan eh, dipindah ke kiri gitu. eh, Ngikutin yang format di PPT aja ya. Berarti kan ini kan harusnya kan jadinya X kan. Terus habis itu ininya ngambil eh iterasi pertama di atas. Nggak udah benar ini. Ini berarti jadinya 2 kan ini atau 5? Jadinya 5. 5. 5 ya. Hmm. I see. Oke, ini jadi 5. Terus habis itu yang di bawah ini, nah ini X sama Y kan. Terus ininya 5. Y-nya ini berarti encode jadi 2. Oke. Terus habis itu 2 atau ya 2 ya. Terus ngefeknya ke sisanya berarti gimana?
efeknya ke kolom kunci nggak sih? Jadi kalau misalnya diganti 5 kayak contoh tadi, saya coba ke atas nih. Oke. Mau ke zoom in. Atasnya kan 5, iya kan? Tiga dua. C-nya penghitung set C. Bukannya langsung nambah gitu aja. Row-nya langsung update. Oh, ini maksudnya gini, tak? Jadi yang kan 5, iya kan? 5. Berarti ini dihitungnya jadi langsung. Enggak. Ini kan dapat kuncinya 5 kan. Terus habis itu nge-update-nya itu langsung langsung gimana ya? Langsung ini kan tadi kan row awalnya kan 2000, sorry, row yang setelah diupdate kan jadinya kan 100000 setengah 600 ini kan. Terus habis itu ke update-nya itu jadi 1 kali 5 gitu. Jadi ini jadi 5, terus langsung jadi 0, 0, 0, 5/2, 3000 gitu ya. Ya gitu Kak. Atau gimana? Oh, oh. Ah, Nah, gitu. sih. Oke. Jadi nice. Berarti ini overkill ya iterasinya. Udah dari kemarin waktu kuis aku juga pakai cara gini loh. Anehnya kok ketemu sama ya jawabannya. Oke, kurang paham tapi ya kayaknya salahku sih ini. Oke, oke. Bentar, tak delete ini. Rotok nge-lag. Nah, oke, oke. Berarti ini lanjutin dari sini ya. Berarti jadi 0, min 2, terus habis itu sisanya masih sama ya. Ini 5/2, sorry. Nah, ini 5/2, terus habis itu ini -2 kan. Berarti ini jadi kolom kuncinya. Oke, ini tetap hitam aja. Ini jadi kolom kunci. Terus habis itu ini rasionya jadi tak terhingga 800, 300. Masih sama sih. Ini kolom kuncinya ini ya. Oke, berarti sekarang ngupdate lagi. Jadinya kita ambil ini, terus yang lupa nggak mau. Nah, ini kita ambil.
Oke, kita taruh lagi sini ya. Nah, ini berarti jadi yang Y, kan milih yang ini ya, berarti ininya jadi yang Y, ini jadi 2, terus habis itu kita pertama update dulu ya, soalnya kan ini 600, kita update dulu, jadinya kan ini dibagi setengah semua, dibagi setengah, dikali setengah semua. Nah, ini 600-nya jadi 300, terus habis itu negatif 3 per 2 jadi negatif 3 per 4, terus ini setengah, ini jadinya 1 ya. Nah, terus habis itu di sini kita nge-update ke sininya 2 kali 1 ini 2, terus 2 kali setengah ini 1, terus 0 kali ya sama aja ngefek. Negatif 3 per 2 kali 2 ditambahin ke sini jadinya 1. Oke. Jangan lupa nanti kita ngupdate baris-baris yang lain. Ini jadi 0, 0, 0, ini 1, ini 1. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa ini 2 kali 300, ini jadi 3.600 ya. Terus sisa itunya diupdate. Ini nggak efek ke yang baris ini, soalnya dia 0. Kan 0 ya, soalnya nggak efek ya jadinya. Terus habis itu kalau ini kurangi 1. Berarti 800 kurangi 300, ini jadi 500. Penuh dikurangi 3 per 4, ini jadi 3 per 4. Terus ininya 1 kurangi 0, nah efek. Penuh dikurangi setengah, ini negatif setengah. Terus habis itu, ini satunya dikurangi 1 juga. Berarti ya 0 ya. Oke. Terus karena ini udah habis semua, iterasinya selesai gitu. Nah, iterasinya selesai, berarti solusinya itu di sini kita ada apa ya? Nilai Z-nya otomatis 3.600. Z sama dengan 3.600. X-nya sama dengan berapa ya? Kalau kayak gini berarti dia 6 dengan S1, S2, S3. Sama dengan 0 sama 1 ya. Oke. Yakin kan? Ini Z-nya 3.600 udah benar. Terus habis itu ZJ sama XJ-nya. Bukan sih. 500 sama 300 ya berarti. Oke. 600 sama 300. Nggak kebalik kan. Soalnya ngikutin sama ini. eh Kita kasih highlight ya. Ini nanti 500. Loh, kalau mau highlight. Nah, ini kan X ya. Ini X 600. Ini Y 300. Jadinya bahannya ngikut. Oke. Ini kalau tinggal dicek kan tadi kan untungnya kan ini kan kali 5. Ini kan kali 2 ya. Ini kan bisa dicek 3.600. Udah dibenarkan 3.600. Oke. Next. Nomor satunya cuma diminta simplexan permasalahan. Oke, sekarang berarti pakai yang 2 fase. Ini mending 2 fase atau ngelanjutin 2 fase atau gimana ya? Atau lanjut ke soal selanjutnya dulu. Terserah sih. Mm-mm. Mungkin yang 2 fase dulu ya.
Hmm. Tapi sejauh ini nggak ada yang bingung kan, guys? Sebelum aku lanjutin, aman ya? Sorry kalau misalnya tadi ada sedikit kesalahpahaman. Oke. Hmm. Oke. Mungkin ada yang mau SS dulu. Saya ini tak besarin dulu ya. Loh, oke. Gini ya. Oke. Eh, tak lanjutin ya. Gunakan metode simplex dua fase atau Big M ya. Nah, kalau misal dua fase kan em, dia itu hanya kalau misal ada variabel variabel surplus ya. Nah, ini kayaknya nggak ada nggak sih? Maksudnya kalau buat yang dua fase. Jadinya kita pakai yang Big M gitu. Soalnya kan atau ya tulisannya. Misalnya nilai optimal kualitas model. Terus ini bukannya nggak bisa ya kalau misalnya di dua fase atau Big M. Soalnya kan dia kurang dari sama dengan semua kan. Bukan minimal. Atau bisa ya? Kalau di dualitas, oh ya tanda kalau dualitas tuh artinya tandanya diubah ya. I see. Oh ya ada ya dualitas ya. Oke, tak kira soal awal, ternyata ada dualitas ya. Oke, I see. Oke. Dualitas berarti tandanya dibalik ya guys. Nah, kalau misal awalnya tadi dia kurang dari sama dengan 20,
kita balik dia. Sekarang kita definisikan kayak Z-nya lagi. Bentar. Ini berarti dia kan tadi kan masalahnya itu kita misalin banyak spesialis, banyak mortgage ya. Sekarang kita berarti ngebalikin dia. Kok dua ya? Berarti Z-nya ini sekarang sama dengan lupa saya kok salah segini. Z-nya ini sama dengan 2400 tambah 800 tambah 1200 Y1, Y2, Y3, terus kita sekarang punya apa ini? Berarti persamaan. 3Y1 tambah 0Y2 tambah 2Y3 lebih besar sama dengan 5. Terus habis itu yang satunya 2Y1 tambah 1Y2 ya. Langsung aja Y2 tambah 0Y3. Oke, jadi ini bentuk duanya kayak gini ya. Nah, habis itu berarti kita mau nyesain ini duanya. Jadi koreksi ya guys, kalau misalnya ada yang salah. Ya, emang paling susah ini ya guys, metode simplex sama dua fase ini. Oke, lanjutin ya. Jadi kan tadi kan udah sampai iterasi terakhir kan. Iterasi terakhir dari ini. Kan dua kan berarti lanjutin kan. Nah, iterasinya ini berarti ini kita pindah dulu. Oke, kita udah dapet ini. Terus habis itu kalau misal dia dua, berarti kita ngapain ini? Sebentar. Untuk memverifikasi itunya udah optimal atau belum. Ini berarti kan CC-nya sekarang kan jadi berapa? Sebentar. Kan 2400 dari delete. Y1, Y2, Y3.
Oke, jadi Y1, Y2, Y3-nya, Y2, Y3-nya gitu ya. Tadi rada ke mix up sama yang simplex. Jadi ini alasannya gini, kan kita sekarang yang dual kan. Nah, yang dual jadi kita balik 2400-nya kita misalin dia Y1 itu Y1 ya. Terus ini Y2, ini Y3. Terus kita setnya ubah jadi 2400 Y1 tambah 800 tambah 1200 ini. Nah, ini kan X-nya kan cuma ada di Y1 sama Y3 ya. Berarti 3Y1 tambah 2Y3 itu lebih besar sama dengan 5. Terus habis itu yang Y-nya yang di sini nih, itu cuma ada di Y1 sama Y2, berarti 2Y1 plus 2Y2 lebih besar sama dengan 2. Nah, habis itu uh, kita rename uh, CI-nya, sorry maksudnya nama-nama kolomnya. Nah, ini terus jadinya S1 sama S2 gitu. Nah, habis itu kita kan udah tahu Y1, Y2, Y3-nya berapa ya. Ini kan berarti kan 2400, 800 sama 1200. Terus habis itu sekarang kita mau lanjutin yang tadi ya. Kan tadi kan optimalnya waktu 600 sama 300 kan. Setnya 3600. Nah, sekarang kita mau lanjutin lagi. Ini berarti CI-nya kita ganti ya. Kan CI-nya kan 20, sorry, ini kan udah jadi Y2 sama Y3. Terus kalau misalnya ada yang salah koreksi.
Oke guys, ternyata cukup sulit ya yang ini. Sini aku juga kecolongan sih ini. iPhone bener-bener dari semua bab yang tak pelajari ya lu PPT-nya kelewatan yang satu ini. Oke sih. Oke, I think sekarang fokus ke itu ya, soal yang selanjutnya. Langsung aja yang soal ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini kan masalah transportasi ya. Jadi langsung bisa pakai Northwest Corner, East Coast atau Google. Terus nanti ngeverifikasi apakah dia udah final gitu pakai stepping stone. Oke, Northwest Corner ya. Nah, sekarang kita eh, penawaran ini sama supply itu sama aja. Terus habis itu yang permintaan itu demand ya. Ini ya, cuman teknis bahasa aja sih. Ini sama kayak supply, ini demand. Oke, kalau Northwest Corner berarti ini kan ada cost-nya kan berarti. Ada XI, X1,1 kan. Nah, kalau misalnya Northwest Corner, ini X1,1-nya langsung di set ke, bentar, X1,1 langsung di set sama dengan 120 ya. Soalnya kan Northwest Corner ini cukup serakah dalam artian langsung supply-nya dimaksimalkan di 120 di sini. Oke, ini aku kasih warna kuningnya 120. Aduh, udah kelihatan. Bentar. Biru mungkin. Oke, ini 120 ya. Terus habis itu sekarang ke Northwest Corner, dia ke bawah ke kolom yang 15 ini, kolom kotaknya yang 15 ini, terus kita habisin si supply-nya. Tapi kita soalnya juga terbatas permintaannya. Jadi ini 30. Kita ambil gitu. Nah, terus habis itu karena dia udah 30 ke batas ke sini ya, dengan 120, 30 ke batas 150, supply-nya juga ke batas 120 ya kan. Nah, terus kita ke kanan. Ini kan 30 sama 80 kan. Kita mau greedy ambil aja langsung 50 gitu. Sisanya. Terus habis itu ke bawah dan permintaan 70 ya. Berarti ya kita ambil lagi 20 gitu. Terus sisanya tinggal dibebanin ke 60 di sini. Oke, berarti pasar satu ke pabrik satu kasih 120. Terus habis itu pasar satu kasih ke pabrik 2 itu sebanyak 30 dan seterusnya gitu ya. Itu kalau Northwest Corner ya. Nah, kalau misal nggak Northwest Corner, sebentar, ya ampun. Ini aku tulis lagi ya, 856, 120, 80, 80, 280. Terus tadi 856, mana lagi? 15, 10, 12. 10, 150, 70, 60. Ini tadi ngulangi ya, 120, 30, 50, 20, 60.
Oke, jadi konsepnya no dash corner intinya kita ambil sebanyak-banyaknya yang di kiri atas gitu. Kalau misal masih demand-nya masih bisa diisi lagi, isinya ke bawah. Ini demand, ini supply. Oke, terus habis itu yang cara list cost ya. Nah, list cost ini mirip, tapi bedanya itu kita agak mentingin kotak yang nilainya paling kecil gitu. Ini tak copy dulu, terus tak paste. Nah, kalau misal list cost, berarti kita cari kotak yang paling kecil. Yang paling kecil kan 3 ya. Terus kita maksimalkan pada supply. Berarti kita maksimalin di 3 ini itu 80 langsung. Nah, terus habis itu kita cari yang selanjutnya. 5 ya, 5. Berarti maksimalin pada supply, tapi kita kebatas sama demand ya. Jadi ini 70 gitu. Terus yang 6, maksimalkan pada supply. Ini kan udah kepakai 70, berarti maksimal 50. Tapi demand-nya ini sampai 60 bisa kan? Berarti taruh 50 di sini. Nah, terus ke yang 8 ya. 8 ini kan udah full lah, soalnya supply-nya udah diisi sama 5 sama 6. Berarti ini no. Habis itu, yang paling kecil selanjutnya 9. Ini udah kepakai sama 5 semua, jadi no. Terus tentang 10 ya. 10 kan dia udah ngabisin supply juga, jadi nggak bisa diisi. Terus 12, bentar, ini juga 10 kan? Oh ya, oke. Berarti ini 0 sama 0, milihnya terserah kalau sama. Kalau 10 ini kita bisa maksimalin pada supply, tapi ini udah habis juga kemakan sama yang demand di sini. Terus habis itu ke yang 12, di sini bisa ngambil 10 ya. Terus terakhir yang 15 ambil 70 gitu. Nah, intinya kalau misalnya yang list cost ini tinggal ngurutin dari paling kecil, terus max polin di supply-nya. Jadi mau serakah di supply-nya ambil sebanyak-banyaknya gitu. Terus yang Vogel, itu dia mengandalkan suatu sistem penalti ya pada row dan setiap kolomnya gitu. Nah, sekarang tak coba dulu. Nah, ini ya. Duh, kok nge-lag? Kok nge-lag? Nah, ini kan kita sekarang mau bikin sistem penalti ya. Penaltinya itu nilainya itu sama dengan di setiap kolom sama baris itu nilai terkecil dikurangi nilai kedua terkecil. Kalau misalnya dia nggak ada yang second smallest, nggak ada yang kedua terkecil, dia jadi no. Nah, jadi misalnya ini kan yang di kolom ini, berarti kan dia ada yang paling kecil kan 3 sama 8 ya. Berarti ini nilai penaltinya itu negatif 5. Terus habis itu kita yang di sini 5 sama 9 berarti ini negatif 4. Terus ini 6 sama 10 negatif 4 juga. 3 sama 9 negatif 6. 10 sama 12 negatif 2. 5 sama 6 negatif 1 ya. Oke. Nah, dari sini kita pilih yang paling kecil. Itu. Nah, ini 8, 11, sama 3 ya. Nah, kita pilih yang penaltinya paling kecil. Ini kan yang negatif 1 ini. Oke. Jadi, kita pilih yang ini. Terus habis itu mirip kayak list cost tadi. Kita milih yang nilainya itu paling sedikit di dalam baris ini. Nah, yang baris ini kan paling sedikit 5 kan. Berarti di 5 sini, coret terus sih. Yang di 5 sini itu kita kasih yang maksimal 120. 120.
Nah, terus habis itu sekarang ke negatif 2 ya. Negatif 2 berarti negatif 2 kita pilih yang 10, soalnya dia yang paling kecil. Tapi kita nggak bisa maksimalin di, sorry, ini nggak bisa 120 ya. 72, sorry. Ingat ya guys, kalau misal kita maksimalin di supply, kita tetap harus merhatiin demand. Jadinya kalau misal supply-nya itu ada lebih banyak dari demand, jadi kepaksa kepepet di demand-nya. Nah, habis itu yang negatif 2, kita mau milih 10, tapi nggak bisa ya. Terus sekarang yang negatif 4. Nah, negatif 4 ini yang bisa diisi itu yang 6, sebanyak 50 ya. Soalnya kan negatif 2, negatif 4, negatif 4. Nah, terus yang di negatif 4 ini, yang paling kecil itu 6. Jadinya kita maksimalin di 6-nya itu 120. Nah, terus habis itu yang negatif 5 ya. Negatif 5 yang paling kecil kan 3, berarti maksimalnya di 80. Terus kita ngulang-ngulang gitu. Oke. Tapi sampai sini ada yang bingung nggak, guys? Hasilnya ternyata kurang lebih sama ya, kecuali yang northwest corner ini. Oke. Nah, untuk yang stepping stone itu, yang stepping stone ya. Ini aku stepping stone, aku pakai yang northwest corner dulu aja ya. Jadi sorry, yang pilih terkecil main ultimate. Nah, ya itu yang masalah terbesarnya ya. Ini kayaknya perbedaan catatanku aja. Jadi kalau misal di sana dia bilangnya itu penalti meja terbesar tuh yang negatifnya terbesar ya. Kayak gitu. Misal kayak yang negatifnya itu negatif 6 gitu kan. Nah, itu kan yang negatif 6 milihnya. eh aku bilangnya yang terkecil soalnya negatif 6 paling kecil. Paham nggak sih? Sama aja kan sebenarnya. Apa aku tadi kebalik ya? Kan emang milih yang paling kecil kan? Yang paling kecil kan negatif 6 kan? Jadi aku mau milih negatif 1 ya kayaknya. Soalnya aku tahu kalau misal eh, Bu Chandra itu kemarin bilang di videonya tuh pilih yang negatifnya paling besar gitu kan. Nah, daripada aku takutnya kebalik, nanti aku berarti milihnya, maksudnya milih angka yang paling kecil gitu. Kan negatif 6 kan 6-nya paling besar, tapi ininya paling kecil. Iya nggak sih? Negatif 6-nya paling kecil. Jadi sebenarnya sama aja, cuman beda terminologi aja. Gitu nggak sih? Oh, oke. Tadi aku kebalik ya, aku mah milih yang paling kecil ya angkanya. Oke. Ya, nanti karena waktunya juga cukup mepet, eh, kita ke stepping stone dulu ya. Nah, ini stepping stone ya. Stepping stone nggak terlalu susah, kita tinggal perlu kayak bikin kotak-kotaknya aja gitu. Nah, pertama untuk setiap yang 0, ini kan ada yang 0 nih. 0, 0, 0, 0. Kita bikin semacam kotak gitu. Jadi misal aku milih yang 3 ya. T3, aku milih kotak ini berarti. Yang kotak ini. Kurang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di kotak yang kuning. Nih. Nah, terus habis itu kita kasih label dulu. C1, C2, C3, C4. Berarti ini
C1, C2, C3, C4 ya. Terus habis itu kita hitung nilainya, net cost change-nya. Berarti ini 0 kurangi 30 ditambah 50 dikurangi 20. Itu berapa? Negatif 30 tambah 50, 20. 20 kurangi 20, 0. Ini jadi 0 ya. Terus habis itu kita ulangi buat semuanya ya. Kalau yang misal atas ini, yang 5 ya. Sik. Kalau yang 3 ini tadi kan 0. Ini kan. Ini 0. Terus habis itu kalau yang 5 kita milih ini ya. Berarti sekarang dia negatif 50 tambah 30, negatif 20, dikurangi 120. Dikurangi 120 berarti negatif 140 ya. Terus habis itu yang 6 berarti kita dapat yang apa? Dia harus nyentuh 3 ya. Berarti yang 6 ini 2. Kalau yang 0 berarti kita punya apa ya? Yang 12 dulu deh. Yang 12 kan dia sama yang ini kan. Berarti 12 ini kan 0 kurangi 60 tambah 20 negatif 40 kurangi 50 ini negatif 90 ya. Kalau yang 6 ini kok nggak ada ya? Sebentar. Jangan-jangan aku yang salah ngitung. 120, 30, 80, 20, 60. Udah benar. Terus koordinat harusnya bisa loh. Oh, dia ke kanan ya kayaknya. Kanan atau ke bawah sih? Kayaknya ke kanan sih. Oke. Balik guys. Berarti dari tadi balik loh. Sorry banget. Berarti ini tadi harusnya cepat aja ya sebentar. Ini berarti maksimalin di 120.
Terus habis itu ke kanan kita maksimalin di sub kanan ya 0. Terus ke kanan nggak bisa, berarti row 1 udah. Terus habis itu demand. Jadi ini kita jadi 120. Ini jadi 0, ini jadi 30. Ini ke bawah udah benar 30. Terus habis itu ini udah habis, ini jadi 50. Ini udah benar kok, iya nggak sih? Lima puluh ini udah turun, ini 20. 20 ini coret, ininya udah sisa 20. Kan 60. Jadi udah benar kok. Terus ini tadi udah benar kan? Udah benar loh Northwest Cornernya. Aku udah ngecek lagi. Berarti stepping stone-nya berarti salahnya di situ sih. Stepping stone ya di sini ya. Stepping stone kan kita udah bikin ininya, udah selesai dapat ininya kan, nilai-nilainya di sini. Di sini kan. Terus habis itu stepping stone ini nyari kotaknya. Kotaknya kan gini kok yang ini. Negatif 30 tambah 50 kurang 20, 0. Terus habis itu 5 ini negatif 50 tambah 30 negatif 120. Ini negatif 140. 140, iya benar. Terus kok yang 6 kemana? Nyari kotaknya.
Kayak gini nggak mungkin kan? Kok malah dia nggak punya kotak sih? Ya mungkin 12 dulu ya. 12 kan punya kotak ini kan. Berarti ini negatif 60 tambah 20 kurangi 50. Ini negatif 90. Terus 6-nya dapat dari mana? Oh, yang 3, 15, 9. Negatif 11. Terus habis itu ini 11 ini 1. Kalau yang 5 ini kan kotaknya gini kan. Negatif 5 tambah 15, 10 kurang 8, 2. Terus 6-nya gimana? Ini harusnya ada semacam close loop ya guys. Jadi kalau bikin loop itu kan ini ada yang udah keisi. Sorry, kok nggak? Ini kan yang aku kasih warna oranye ini itu udah keisi kan. Nah,
kita yang nggak keisi, aku kasih warna biru muda ini, kita disuruh milih suatu close loop gitu. Close loop itu apa? Close loop tuh kita milih dari untuk setiap titik-titik biru, untuk setiap titik biru, pilih 3 titik oranye gitu. Nah, untuk milih 3 titik oranye sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Intinya atau persegi panjang itu. Yang penting jadi salah satunya. Kotak kok nggak persegi panjang. Nah, yang 6 ini nggak bisa nggak sih milih 3 titik. Northwest corner udah bener kok ini. Heran juga. Harusnya emang pasti terjamin terbentuk sih. Tapi ini kok nggak ada loh. Ini supply sama demand-nya udah sama. Berarti nggak usah bikin variabel dummy. Terus habis itu, ini kok nggak bentuk gitu loh. Kok misal pakai yang cara lain ya. Misal kayak ya list cost. Kok pakai yang list cost ya coba ya. Kok list cost kan ini emang 80. Terus habis itu yang 5 ini 70. Terus habis itu 6 ini 50. Terus ininya 10. 3, 5, 6, 8 ya. Enggak, ini 80, 70, 50, 0, 10 ini habisin. Udah habis. 9 dulu ding. 9, 9 masih bisa ngambil. Itu nggak bisa ya, oke. Terus 10 ini bisa ngambil. Udah 0, 0 udah pasti. 5, 70. Terus ini 50. Terus ininya ini otomatis 10. Terus ini ambilnya udah 0. Terus habis itu ini ambil 70. Kalau misal ini berarti yang nggak ada warnanya itu yang ini. Yang ada occupy-nya ini. Kok ini bisa bikin kotak gini. Kalau yang ini bisa bikin kotak gini. Kalau yang 9, nah yang 9 nggak bisa bikin kotak loh. Nah, yang 9 ini nggak bisa bikin kotak loh. Jadi soalnya kok aneh ya? Nggak bisa bikin kotaknya gitu. Ini padahal udah benar pakai metode-metodenya.
Soalnya kayaknya salah guys. Ya aku nggak maksudnya, tapi ini benar-benar nggak ada loh. Solusinya nggak memenuhi semua. Maksudnya stepping stone-nya nggak bisa. Soalnya nggak dapat look-nya. Tapi ini Northwest Corner sama list cost-nya aku jamin bener guys. Aku masih ingat kemarin. Aku udah belajar. Saya. Oh, nggak dapat ya. Ini nih stepping stone-nya. Yang ini sebenarnya nggak dapat iterasi. List cost method-nya udah benar. Pilih yang paling kecil, maksimalin di supply. Ini harusnya ada yang bikin close loop sih, tapi ini kayaknya soalnya kok malah nggak cenderung tidak membuat suatu close loop ya dibuat yang enam nih. Mungkin aku ketinggalan aja nggak nyadar gitu, tapi ini beneran nggak ada guys. Ini enamnya mau arah ke sini nggak bisa nabrak. Terus habis itu kalau misal enamnya ke arah bawah gini, kotaknya nggak ada. Soalnya ya harus pasangannya tuh sama yang orange semua. Oke. Hmm, mungkin ya karena komenku yang nomor dua agak impossible ya guys dikerjainnya. Jadi ya mungkin sampai sini dulu mungkin. Sorry kalau misal agak agak ya kurang maksimal gitu. Oke sih. Oke, makasih banyak Catherine.